Halo teman-teman, pernahkah kita bertanya mengapa Indonesia sering mengalami banjir, longsor, dan pencemaran lingkungan? Apakah ini hanya karena alam dan hujan, atau ada aktivitas manusia di baliknya? Dalam video ini, kami akan membahas tentang bisnis ekstraktif, contoh kasus bencana lingkungan di Indonesia, penyebab kegagalan pengendalian, serta solusi agar bisnis tetap berjalan tanpa merusak lingkungan. Apa itu bisnis ekstraktif? Bisnis ekstraktif adalah kegiatan ekonomi yang mengambil sumber daya alam langsung dari bumi, seperti pertambangan batu bara dan nikel, pengoboran minyak dan gas, serta penebangan hutan. Bisnis ini penting bagi Indonesia karena menghasilkan lapangan kerja, pajak, dan devisa negara. Namun, jika tidak dikendalikan dengan baik, bisnis ini dapat menyebabkan kerusakan hutan, pencemaran air, dan bencana alam seperti banjir dan longsor. Berikut adalah contoh kasus nyata bencana alam yang terjadi akibat kegiatan bisnis ekstraktif yang terjadi di beberapa daerah di Kalimantan Selatan. Wilayah ini mengalami banjir besar yang merendam ribuan rumah. Salah satu penyebab utama banjir ini adalah rusaknya hutan akibat aktivitas pertambangan batu bara dan pembukaan lahan besar-besaran. Antara tahun 2010 hingga 2020 terjadi penurunan luas hutan primer sebesar 13.000 hektar, hutan sekunder 116.000 hektar, sawah dan semak belukar masing-masing 146.000 hektar dan 47 hektar. Sebaliknya, area perkebunan meluas cukup signifikan, yaitu sekitar 219.000 hektar. Kondisi tersebut memungkinkan terjadinya banjir di Kalimantan Selatan, apalagi curah hujan pada 12 hingga 13 Januari 2021 sangat lebat. Banjir bandang melanda Kalimantan Selatan lantaran daerah aliran sungai telah kehilangan sekitar 304.225 hektar tutupan hutan sepanjang 2001 hingga 2019. Sebagian besar sudah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Hutan yang seharusnya menyerap air hujan berubah menjadi lahan terbuka. Akibatnya, ketika hujan deras, air tidak terserap dan langsung mengalir ke pemukiman, sehingga menyebabkan terjadinya banjir. Mengapa pengendalian gagal? Kegagalan ini terjadi karena beberapa faktor. Pertama, pengawasan pemerintah yang lemah. Banyak perusahaan tidak diawasi secara ketat dalam menjalankan aturan lingkungan. Kedua, perusahaan lebih fokus pada keuntungan daripada keberlanjutan lingkungan. Reklamasi bekas tambang sering diabaikan. Ketiga, masyarakat sekitar kurang dilibatkan, sehingga suara mereka sering tidak terdengar meskipun terdapat langsung. Semua ini menyebabkan eksploitasi alam berjalan tanpa kontrol yang efektif. Solusi dan strategi pengendalian. Jika saya adalah pembuat kebijakan atau pemimpin dari sebuah perusahaan tambang, saya akan melakukan beberapa hal sebagai berikut, yaitu saya akan memperketat izin dan pengawasan. Setiap perusahaan wajib menjalani audit lingkungan secara rutin, mewajibkan reklamasi tambang, dan setelah menambang, perusahaan harus menutup kembali lubang dan menanami kembali pohon, lalu menggunakan teknologi ramah lingkungan seperti pengelolaan limbah dan pemantauan kualitas air, melibatkan masyarakat sekitar agar mereka ikut mengawasi dan mendapatkan manfaat ekonomi tanpa kehilangan lingkungan hidupnya. Dengan cara ini, perusahaan tetap bisa untung, tetapi alam juga tetap terlindung. Bisnis ekstraktif tidak selalu buruk, tetapi harus dilakukan dengan bijak. Tanpa pengawasan, yang terjadi bukan kemajuan, melainkan bencana. Sebagai masyarakat dan generasi muda, kita bisa lebih peduli pada lingkungan, mendukung produk yang bertanggung jawab, dan
dan berani menyuarakan jika terjadi kerusakan alam. Karena menjaga lingkungan hari ini berarti menjaga masa depan kita semua.